Ada bebek, dengerin radio. Hello, welcome back to my video. Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini aku bakal bersih-bersih ini lemari karena banyak tumpukan buku dan tidak karuan. Aku pengen ngebersihin buku-buku ini dan sebagian mungkin ada yang bakal aku bagikan. Nah, oke teman-teman, sekarang saatnya kita berusutin dulu buku-buku ini, lalu nanti kita susun kembali. Ini dia teman-teman yang hasil dari buku yang diberusutin dari rak ini. 1, 2, 3 baris adanya segini. Sekarang kita tinggal pilih-pilih mana yang mau disimpan, mana yang mau dikasihin siapa yang mau. Terus pantengin video ini, jangan skip. Hayo come on. Nah teman-teman semuanya, jadi sekarang aku ada di antara tumpukan buku-buku yang mau aku pilih-pilih. Sekarang kita mulai dari yang paling tebal. Buku tebal-tebal tuh kayak gini nih. Jadi kalau misalkan teman-teman pada nanya, kenapa sih kok buku banyak banget? Kalau misalkan ada yang bertanya, kak aku senang baca, kok nggak senang nonton film? Sebenarnya senang nonton film, tapi hanya beberapa genre aja. Sama kayak buku, genre aku horor, aku nggak suka genre horor karena nggak tahu ya, horor itu bikin aku takut aja. Ada nggak sih yang baca buku horor tapi aku nggak takut gitu? Ada dong, salah satunya mungkin para penulis buku horor ya, yang nggak peduli takut atau enggak, mereka nulis aja gitu buku-buku horor. Kalau aku sih menghindari yang namanya genre horor. Aku lebih cenderung ke kayak komedi romantis kayak gitu ya, atau kalau nggak fantasi kayak gitu, karena lebih membuat pikiran fresh. Oh ya teman-teman, siapa sih diantara kalian yang tidak suka baca buku dan kenapa, alasannya apa? Kalian boleh komen di bawah kenapa sih kalian tidak suka baca buku. Dan buat kalian yang hobi buku, hobi baca buku, menurut kalian apa aja sih manfaatnya? Kalau misalkan boleh sharing-sharing, kalau menurut aku ya, dari beberapa yang telah aku baca juga, dulu itu karena aku senang menulis juga, otomatis salah satu amunisinya atau salah satu bahan bakarnya, salah satu modalnya, mau nggak mau harus diawali dari membaca. Apakah ada yang suka menulis tapi nggak pernah baca buku gitu? Aku nggak yakin, tapi seharusnya yang suka menulis itu pasti dia suka baca buku. Contoh misalkan yang menulis skenario film, pasti dia senang nonton film. Terus kalau misalkan nanya apa sih manfaat buku selanjutnya gitu, baca buku itu untuk apa? Sedangkan orang-orang kan menilai kalau misalkan buku-buku fiksi atau buku-buku karangan kayak novel kayak gini kan cuma sekedar hayalan aja gitu. Sebenarnya nggak sekedar hayalan, di balik itu ada juga beberapa buku yang basicnya itu adalah cerita yang benar. Contoh misalkan ada beberapa penulis yang emang menulis buku itu idenya itu dari curhatan temen gitu. Nah itu kan bisa jadi basic menulis, jadi nggak cuma sekedar berhayal aja. Mereka juga kalau misalkan menulis itu membutuhkan yang namanya suatu riset. Lah, kok berhayal membutuhkan riset? Biasanya kalau misalkan orang menulis itu berfokus pada misalkan temanya apa gitu. Ada yang misalkan temanya olahraga, atau temanya tentang pendidikan atau pengetahuan apa. Mereka itu harus riset. Kayak misalkan ada orang yang pingin menulis tentang pingin menghijaukan lingkungan dengan cara mendaur ulang sampah. Dari sebuah ide itu bisa dibikin sebuah cerita. Misalkan si Anu karakternya itu, dia itu misalkan pengen mengajak orang-orang, ayo kita mendaur ulang sampah, misalkan dari sampah dapur misalkan. Nah di sana juga butuh riset dulu, misalkan untuk menjadi pupuk kompos butuh berapa lama, kan caranya bagaimana. Nggak asal menulis aja. Misalkan tentang olahraga renang atau tentang olahraga yang lain, sebelum menulis cerita itu gak asal-asalan. Misalkan kejuaraan renang itu seperti apa, itu pun misalkan butuh riset. Misalkan
latihannya kayak gimana. Nah itu semua butuh riset, nggak asal-asalan menulis aja. Kita bakal sharing misalkan manfaat baca buku itu apa. Yang aku tahu, baca buku bisa menambah pengetahuan. Ada istilah buku adalah jendela dunia. Aku setuju dengan itu karena ada beberapa buku misalkan berlatar belakangnya luar negeri misalkan ya. Nah kita sebagai orang yang aduh kapan gue bisa keluar negeri gitu kan, bisa baca buku itu di sana pun karena kan dikondisikan kalau luar negeri itu seperti apa gitu, keindahan luar negeri itu seperti apa. Itu sama aja kita membuka jendela dunia itu kayak gitu. Selain dari pengetahuan, kalau masalah pengetahuan yang seperti tadi aku sebutkan tadi, penulis butuh riset dan di sana setiap buku itu pasti ada pengetahuannya. Misalkan ya, karakter si A baik, itu fungsinya buat apa sih kalau kita baca buku ini karakter si A baik nih, kita itu bisa mencontoh karakter si A, menumbuhkan rasa empati dan simpati dari dalam diri kita juga gitu. Buku itu, membaca buku itu kayak novel kayak gini tuh ada jeleknya, ada baiknya juga. Kita buang yang buruk-buruknya, kita ambil yang baik-baiknya. Yang buruknya misalkan kayak apa, itu tuh peran antagonis, kalau misalkan dia bersifat buruk jangan diikutin, ikutin yang baik-baiknya aja. Aku kadang nulis emang butuh baca banget, karena apa? Untuk menambah perbendaharaan kata juga. Karena kayak tadi aku bingung nih aku mau ngomong apa. Terus kalau misalkan dengan menulis kita setidaknya tahu oh bagaimana sih cara merangkai kalimat yang indah. Nah jadi sebenarnya aku juga mau baca buku untuk itu, menambah kemampuan aku untuk mengeluarkan apa yang ada dalam pikiran aku. Nah, manfaat baca buku selanjutnya setahu aku itu mengurangi, mencegah, meminimalisir rasa pikun atau Alzheimer kayak gitu. Karena yang pernah aku membaca buku itu dapat menurunkan kadar protein apa gitu yang bisa mencegah Alzheimer jadinya. Seperti itu kurang lebih. Nah sekarang kita masukin dulu sebagian buku-bukunya. Karena itu terlalu banyak kalau ditumpuk di sini. Menurut teman-teman apa aja sih manfaat buku itu? Kalian boleh komentar di bawah. Menurut kalian apa aja sih manfaat baca buku sebenarnya? Dan kenapa kalian suka membaca buku? Ini kalau misalkan ada yang bertanya, buku seperti apa sih yang aku pilih-pilih untuk aku simpan? Sebagian besar buku yang aku simpan adalah buku yang penulisnya adalah teman sendiri. Aku tahu gitu orangnya, gitu yang mana. Meskipun ada beberapa buku yang aku simpan, aku nggak tahu tuh orangnya yang mana. Aku nggak tahu tuh namanya siapa, tapi aku baca ceritanya, oh bagus ya udah aku simpan. Manfaat baca buku selanjutnya adalah teman-teman jadi bakalan paham tanda baca. Tanda baca itu kalau misalkan sudah terbiasa baca buku, bakal tahu enaknya di mana menempatkan titik, enaknya di mana menempatkan koma. Terus kalau menurut teman-teman itu emang penting, kalau menurut aku penting. Ketika aku membaca cerita orang lain, buku orang lain, kalau misalkan terdapat kesalahan tanda baca, rasanya itu kagok baca bukunya dan nggak konsen, pinginnya tuh ngebenerin mulu. Normal nggak sih kayak gitu? Bener ya? Nah ini dia teman-teman hasilnya. Dan buat kalian buku-buku apa aja sih yang bakal aku bagiin? Nah buat kalian yang mau buku-buku ini, caranya kalian subscribe channel ini, lalu kalian komen mau, atau kalian follow Instagram aku, ini nama Instagramnya, lalu kalian DM aku deh, DM mau, terus kalian alamatnya mau dikirim kemana buku-bukunya, nanti kalian screenshot aja ya, terus kirim judul bukunya mau apa, kirim ke DM. Ini buku-buku second dulu ya. Second itu bukan berarti bekas atau gimana ya, second itu artinya bekas, tapi ini buku-buku sangat layak untuk dibaca. Ini yang pertama, screenshot ya buat yang mau. Ini ada ini, ada ini, lumayan banyak. Ini sebenarnya nggak tahu nih buku tentang apa, nggak pernah aku baca, cuman nggak niat bacanya aku. Ini tebal banget. Screenshot ya, screenshot buat yang mau. Ini
dia buku-buku yang bakal aku bagiin. Oke teman-teman, aku akhiri aja video ini. Jangan lupa like videonya dan jangan lupa kalian share video ini ke media sosial yang kalian punya. Siapa tahu ada yang mau buku-buku lagi. Dan jangan kalian lupa untuk subscribe channelnya dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Ting ting ting. See you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.